Mas Gong atau Mas Tato yang pernah bilang ya, kalau kita punya karya lalu buku itu diluncurkan, maka kita harus datang karena karya itu anak batin kita. You welcome back to Rumah Dunia TV. Balik lagi bareng saya dari Pamungkas, relawan Rumah Dunia, dan kali ini memegang buku Cinta yang Menangis, Cinta yang Berduka. Ini buku kumpulan puisi yang ditulis oleh para relawan Rumah Dunia dan penyair di Banten ya. Nah, hari ini adalah launching buku Cinta yang Menangis, Cinta yang Berduka di Rendes Plus Cafe, dan acara ini 100% menerapkan protokol kesehatan. Jadi buat teman-teman yang penasaran ingin menonton kegiatan dan keseruan kali ini, bisa nonton di YouTube Rumah Dunia TV atau di Instagram Rumah Dunia. Untuk Come on, kita lihat ke sini. sesi penutup saja lah. Oh, sudah ternyata. Ya, satu sambutan oleh Presiden Rumah Dunia, ya, Kang Abdul Salam. Ya, boleh tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara launching dan bedah buku Cinta yang Menangis, Cinta yang Berduka. Dalam buku ini ada pertama Mas Golagong, pendiri Rumah Dunia, kemudian Mas Tato Seradik, kawannya Mas Gong, pendiri Rumah Dunia, ada juga tentu saja Bang Abdul Salam ya, kalau Rumah Dunia, kemudian relawan yang sudah banyak karya-karyanya lolos di media massa adalah Bang Abdul Salam. Selebihnya ada Bang Hilman Lemri, dia juga salah satu relawan yang sempat beberapa tahun lalu menerbitkan satu kumpulan puisinya seperti Prajurit Kalah Perang ya. Ada juga kalau relawan masih bisa dibilang apa ya, mengikuti sebenarnya. Kalau penyairnya sendiri berarti semuanya dari Banten atau dari luar Banten juga? Kita khususkan hanya untuk Banten kayak gitu, karena ini merespon kita mungkin sifatnya primordial, tapi tidak primordial untuk wilayah gagasan, kan tidak ada gagasan yang primordial gitu. Tapi kita ingin merangkum dan ingin mapping siapa saja sih orang-orang yang biasa menulis atau penulis yang ada di Banten siapa aja. Dengan apa ranah antologi puisi ini, kita kan bisa tahu siapa saja yang rajin menulis dan menggeluti dunia puisi atau kepenulisan kayak gitu. Kualitas tulisan kita bagus atau enggak dari tahun ke tahun dengan cara membaca karya yang telah kita tulis. Jadi kalau kita merasa kita nulis puisi di tahun 5 tahun yang lalu, terus kita baca ternyata isinya bagus banget, nggak ada yang ngalahin gitu. Bisa jadi itu pengalaman intelektual kita tidak bertambah, bacaan kita, pengalaman kita, olah rasa kita tidak bertambah. Tapi kalau kita baca lagi, oh ternyata puisi saya memang jelek ya. Nah, jadi kita terpacu terus untuk berkarya yang lebih bagus lagi. Mas Gong atau Mas Tato yang pernah bilang ya, kalau kita punya karya lalu buku itu diluncurkan, maka kita harus datang karena karya itu anak batin kita. Kalau kita sendiri tidak bisa datang, tidak bisa mengapresiasi anak batin kita, apakah orang lain mau melakukan itu? Kitanya aja belum tentu, kitanya aja enggak, gimana dengan orang lain? Maksudnya gitu. Nah, hal yang seperti ini juga dulu terjadi. Saya merasakan ini gara-gara kalimat itu. Ketika ada peluncuran buku di mana di situ ada karya saya, sebisa mungkin akan saya datangi sejauh apapun, sekosong apapun dompet saya misalnya. Saya akan berusaha datang karena apa? Ya itu tadi, itu karya saya, itu anak batin saya. Jadi kalau saya nggak datang, kasihan banget anak saya nih, lagi diakikahin ibaratnya ini. Oh iya benar. Lagi diakikahin tapi nggak datang. Baca Albar Zanzi gitu ya. Ya, jadi itu sebuah penghargaan bagi karya kita dan diri kita sendiri. Karena apa? Itu menjadi apa ya? Punya nilai, punya emotional bonding tersendiri antara kita dengan karya kita. Kayak gitu. Bisa jadi ketika kita datang melihat teman-teman yang menulis satu buku dengan kita jadi tambah semangat. Terlepas dari kualitas karya kita sudah layak atau belum, tapi karena itu adalah proses. Jadi kalau terus dilakukan, diasah terus, ya lama-lama akan menjadi bagus dan bagus. Bagi saya karya adalah cara terbaik kita merefleksikan gagasan. Tapi juga cukup diingat bahwa karya adalah investasi yang baik untuk masa depan. Setelah ini kita ada penampilan dari TBM Jawara yang akan membawakan musikalisasi puisi atau
lagu ya, sebuah lagu lah begitu. Lagu lah ya, musik lah. Ya. Universal lah ya. Dan setelah itu kita ada Tambahin juga Bang Rud, ada parade puisi juga teman-teman yang datang. oh iya bisa. Jadi sebelum musik mungkin ada puisi dan selingan kayak gitu. Jadinya apa ya? Gadis berselimut senja. Gadis berselimut senja, hadirmu menghangatkan karang yang pilu. Tak ada pantulan, tak ada pantulan, tak ada pantulan cahaya. Tak ada kata terucap antaraga. Semua lelah sendiri dengan pola. Dalam kesunyian di ujung jalan, tertulis cerita tentang sebuah ketertindasan. Lipatan kisah mengalirkan air mata penyesalan. Detik demi detik dihabiskan untuk sebuah pekerjaan. Menghanyutkan segala kenangan, menumbuhkan kesejahteraan. Semua wajah di berbagai belahan menyambut dengan senyuman. Aku dengar tangis buih dari hitam sungai. Aku dengar orang-orang menanak kemiskinan dari ketiadaan. Aku dengar orang-orang berpesta dengan tangan-tangan kekuasaan yang dimilikinya. Tak ada yang bisa dipercayai lagi. Topeng-topeng istana pandai sekali berdalih. Tuhan, kini pertiwiku sudah tak lagi sama. Terlalu banyak duka yang menghujamnya, seakan menghapus segala tawa yang pernah tercipta. Duka di hatiku bagai runcing batu-batu setiap hari menggores mengambar sumpahku yang biru. Oke teman-teman, gue udah sama salah satu penulis di buku Cinta yang Menangis, Cinta yang Berduka. Ini adalah penulis yang tadi yang tadi puisinya dimusikalisasi oleh Bayaki Muhammad. Yang ini adalah Ilham Desviar. Judulnya apa Bang di puisinya di buku itu? Judulnya tadi itu Di Tanah Hitam dan Basah Aku Rebah. Di Tanah Hitam dan Basah Aku Rebah. Layaknya cinta yang karam di lautan. Nggak bercanda. Oke Bang Ilham, gimana perasaannya setelah bukunya di launching hari ini nih? Ya alhamdulillah sebetulnya mah, yang nggak nyangka aja gitu tuh. Nggak nyangka kalau bisa dimuat, terusnya diapresiasi ya. Terima kasih buat yang mengapresiasi Bang Arif. Terus juga terima kasih juga buat Bang Abdul Salam selaku yang mengajari saya menulis puisi gitu. Oke, cowok. Ke depan kita wawancara dengan cewek nih yang juga menulis di buku itu. Ini dia ada Wildan Mukholadu. Hai. Oke, ini adalah gadis dari Cikande. Gimana perasaannya? Bukunya udah launching, selamat ya. Ya alhamdulillah senang banget karena ini baru pertama kali saya punya karya dan dibukukan. Pertama kalinya? Iya. Oke. Sering bikin tapi baru kali ini dibukukan. Asik. Berarti karyanya udah banyak ya, cuma nggak sempat dibukukan. Oke, Wildan, kamu menulis puisi itu judulnya apa di situ? Selamat siang Lampung tuh. Oke, ceritain tentang puisimu itu. Sedikit aja, singkat. Jadi puisi ini menggambarkan tentang keadaan yang ada di daerah saya yaitu Cikande, di mana di daerah itu adalah daerah kawasan industri, di mana orang-orang di sana itu sangat ketertinggalan dalam pengetahuan kemudian keterampilannya. Oke, itu dia tadi wawancara bersama Ilham dan Wildan. Terima kasih Wildan, semoga bukunya sukses dan kita semua sukses.